Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Endang. Eh, Maksud kedatangan saya ke sini ke sekolah Ibu di SD Negeri Sukajadi, saya ingin mempertanyakan tentang beberapa hal mengenai dilema etika yang merupakan tugas saya di demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Bagaimana Bu? Apakah mengganggu waktu Ibu? Insya Allah tidak Bu Endang. Terima kasih Bu Endang sudah datang untuk mewawancarai. Apa yang akan Bu Endang tanyakan kepada Ibu? Ya, mengenai kasus dilema yang sering terjadi di sekolah-sekolah ya Bu ya. Kita mulai saja. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Oh ya, ini Bu Endang, dalam pengalaman saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Sukajadi, dilema etika dapat diidentifikasi ketika ada dua nilai yang sama-sama penting namun bertentangan satu sama lain. Misalnya saat kami harus memilih antara menghukum siswa yang melanggar disiplin dan demi menegakkan aturan atau menunjukkan belas kasihan karena siswa tersebut memiliki situasi pribadi yang sulit. Bujukan moral sering kali datang dari tekanan sosial, seperti ketika orang tua atau komunitas meminta keputusan tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan sekolah atau prinsip-prinsip sekolah. Itu Bu Endang. Oh ya, baik Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya SD Negeri Sukajadi ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Pada situasi seperti ini saya selalu berusaha untuk memahami akar masalah dan mendengarkan semua pihak yang terlibat. Setelah itu saya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Misalnya jika ada konflik antara memberikan kesempatan kedua kepada siswa yang melakukan kesalahan atau menegakkan aturan dengan tegas. Saya mencoba menilai apakah memberi kesempatan tersebut dapat memberi siswa untuk berkembang secara pribadi atau justru melemahkan kedisiplinan sekolah. Nah, itu dalam situasi di mana dua kepentingan yang sama-sama benar yang bertentangan, mungkin pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan menganalisis mana yang memiliki dampak jangka panjang yang lebih baik bagi banyak pihak. Nah, contohnya ketika harus memilih antara mendisiplinkan siswa untuk kebaikan lingkungan sekolah atau memahami situasi pribadi siswa. Seringkali diperlukan diperlukan kebijaksanaan untuk menentukan prioritas nilai yang lebih mendesak atau lebih sesuai dengan visi sekolah secara keseluruhan. Itu Bu Endang. Oh baik Bu, sangat baik ya hal-hal yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan ini. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Dan hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, langkah-langkah ya itu satu dengan diskusi internal. Saya sering mengadakan pertemuan dengan guru atau tim pembimbing konseling untuk mendiskusikan setiap masalah yang muncul. Yang kedua, yaitu dengan keterlibatan pihak terkait. Pada kasus-kasus tertentu, saya juga akan melibatkan orang tua siswa dan pihak yang lain yang relevan. Kemudian ada penilaian terhadap kebijakan. Kami selalu merujuk pada peraturan sekolah dan kebijakan pendidikan yang ada, sambil tetap menjaga fleksibilitas dalam menerapkan sesuai dengan kondisi fisik. Spesifik, Bu Endang ya. Ya Allah, pengambilan keputusan saya mencoba untuk mengutamakan nilai yang memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa maupun komunitas sekolah. Itu mungkin Bu Endang yang dilakukan langkah-langkahnya. Oh baik Bu, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, tantangan terbesar adalah mengelola ekspektasi
berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang solusi terbaik. Nah, terkadang ada juga tekanan dari luar ya, Bu Endang, seperti keinginan orang tua yang bisa bertentangan dengan nilai atau aturan sekolah. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama menjadi tantangan yang utama. Nah, itu mungkin Bu Endang. Ya Bu, terima kasih. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di lain waktu, atau bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, itu tergantung pada kompleksitas kasusnya. Jika situasinya memerlukan tindakan segera, saya akan segera mengambil keputusan di tempat. Setelah mempertimbangkan informasi yang ada. Namun, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, ya, kami akan mengadakan pertemuan resmi dan menjadwalkan diskusi untuk memastikan semua pihak punya kesempatan untuk menyuarakan pandangannya sebelum keputusan berakhir disepakati. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, itu adalah ada dukungan dari tim guru, konselor, dan staf sangat membantu. Ya, pengalaman dan kebijaksanaan kolektif dari tim membantu saya mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, kebijakan sekolah yang lebih jelas dan transparan juga mempermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu ya tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Ya. Salah satu pelajaran terbesar yang saya petik dari pengalaman menangani dilema etika adalah pentingnya keseimbangan antara aturan dan empati. Setiap situasi berbeda dan meskipun aturan penting, manusia di balik setiap kasus adalah prioritas utama. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mempertimbangkan semua aspek dengan cermat dan yang pada akhirnya bertujuan untuk mendidik serta membantu siswa untuk berkembang. Pandangan ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana kepala sekolah ya dapat menghadapi dilema etika di sekolah. Setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan mendalam terhadap nilai-nilai yang ada sambil tetap memperhatikan kepentingan siswa dan komunitas sekolah. Itu Bu Endang. Baik Bu, jawaban-jawabannya sangat memuaskan sekali ya bagi saya. Jadi saya mengerti bagaimana Ibu bisa mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengimplementasikannya di sekolah saya dan mudah-mudahan juga doanya bila nanti saya menjadi kepala sekolah bisa seperti Ibu dalam pengambilan setiap keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Terima kasih ya Bu waktunya. Semangat ya Bu Endang. Iya, semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Enak aja nasib lah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah kita Pak. Bagaimana bisa kita mulai? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Dilema etika terjadi ketika dua atau lebih prinsip atau nilai moral yang sama pentingnya saling bertentangan, sehingga sulit menentukan mana yang harus diprioritaskan. Di sekolah, contohnya bisa terjadi ketika harus memilih antara memberikan hukuman
disiplin kepada siswa yang melanggar aturan atau menunjukkan empati karena siswa tersebut menghadapi masalah pribadi yang berat. Kasus dilema etika dapat diidentifikasi melalui konflik antara nilai-nilai yang dipegang oleh guru, siswa, atau aturan sekolah. Sementara itu, bujukan moral seringkali lebih berhubungan dengan keputusan yang diwarnai oleh pengaruh eksternal seperti tekanan sosial atau kepentingan pribadi yang menggoda seseorang untuk bertindak tidak sesuai dengan nilai yang mereka pegang. Mungkin itu. Ya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Sukamana 3, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Dalam situasi di mana dua kepentingan yang sama-sama benar bertentangan, pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan menganalisis mana yang memiliki dampak jangka panjang yang lebih baik bagi banyak pihak. Contohnya, ketika harus memilih antara mendisiplinkan siswa untuk kebaikan lingkungan sekolah atau memahami situasi pribadi siswa, seringkali diperlukan kebijaksanaan untuk menentukan prioritas nilai yang lebih mendesak atau lebih sesuai dengan visi sekolah secara keseluruhan. Itu mungkin. Dalam situasi di mana dua kepentingan yang sama-sama benar bertentangan, pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan menganalisis mana yang memiliki dampak jangka panjang yang lebih baik bagi banyak pihak. Contohnya ketika kita harus memilih antara mendisiplinkan siswa untuk kebaikan lingkungan sekolah atau memahami situasi pribadi siswa. Seringkali diperlukan kebijakan untuk menentukan prioritas nilai yang lebih mendesak atau lebih sesuai dengan visi sekolah secara keseluruhan. Baik Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dan hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, baik. Langkah atau prosedur dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sering dilakukan adalah yang pertama, kita identifikasi masalah, di mana di dalamnya kita mencoba untuk memahami dengan jelas situasi yang terjadi, melibatkan informasi dari berbagai sumber, dan memahami pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, analisis dilema, yang di dalamnya adalah kita menilai prinsip-prinsip yang bertentangan. Misalnya, keadilan versus kasih sayang. Lalu, melihat mana yang harus lebih diutamakan dalam konteks tersebut. Yang ketiga, kolaborasi. Dalam situasi dilema etika, diskusi dengan pihak lain seperti guru senior, kepala sekolah, atau orang tua siswa bisa sangat membantu. Perspektif yang beragam membantu dalam menilai semua aspek. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam hal pengambilan keputusan, setelah mempertimbangkan semua aspek, keputusan disepakati berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang lebih luas serta dampaknya bagi masa depan siswa dan sekolah. Itu mungkin. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Oke. Tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat. Misal antara guru, orang tua, dan siswa. Tekanan waktu juga sering menjadi masalah, terutama ketika keputusan harus segera diambil tanpa kesempatan untuk mempertimbangkan semuanya secara mendalam. Selain itu, aturan atau kebijakan yang ada mungkin tidak selalu memberikan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Begitu ya.
Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik. Dalam beberapa kasus penyelesaian dilema etika mungkin membutuhkan diskusi lebih lanjut, seperti melalui rapat dewan guru atau langsung konsultasi dengan pihak orang tua. Namun ada pula situasi di mana keputusan harus diambil segera untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Biasanya kasus yang lebih rumit akan dijadwalkan untuk diskusi yang lebih mendalam. Itu mungkin. Oh, baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala jadwal dan bentuk prosedur apa yang bisa dijalankan, dan apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Ya, tentu saja banyak bantuan dari rekan kerja atau atasan seperti pengawas atau guru-guru yang sudah senior, seringkali sangat membantu dalam pengambilan keputusan ini. Selain itu, kebijakan sekolah yang jelas dan pengalaman dalam menangani kasus serupa juga menjadi faktor yang mempermudah. Itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika ini? Oke. Dari pengalaman dalam pengambilan keputusan etika, tentu saja pelajaran yang paling berharga adalah pentingnya keseimbangan antara mematuhi aturan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Empati terhadap situasi siswa, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terlibat adalah kunci dalam menyelesaikan dilema etika dengan bijaksana. Itu mungkin ya yang dari hikmah yang dapat diambil dari pengambilan keputusan tentang dilema etika. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Adapun hal-hal yang telah kita bicarakan tadi merupakan hal yang baru bagi saya dan pengetahuan baru juga bagi saya mengenai bagaimana dilema etika dan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengimplementasikannya. Terima kasih Pak. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.